Halo, selamat pagi 11 IPS 1, 2, dan Bahasa. Welcome to Math Learning with Bu Fani. Hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Disimak baik-baik ya. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah di aspek pengetahuan menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Dan keterampilannya menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, selang kemonotonan, kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Nah, sebelum kita belajar materi aplikasi turunan fungsi aljabar, Ibu akan mengajak kalian untuk flashback ketika kalian SMP. Dulu pastinya kalian pernah mempelajari persamaan garis. Salah satu cara untuk menentukan persamaan garis menggunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, untuk menentukan persamaan garis ini, dibutuhkan yang namanya gradien atau M. Gradien dapat ditentukan dengan cara perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X atau delta Y per delta X. Jika garis 1 sejajar garis 2, maka gradiennya adalah M. Tetapi jika garis 1 tegak lurus garis 2, maka gradiennya adalah gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan negatif 1. Coba kalian ingat-ingat lagi ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas turunan pertama. Dalam turunan pertama tersebut sudah diajarkan terdapat dalil-dalil turunan fungsi aljabar. Kurang lebih ada sekitar 7 dalil turunan. Coba kalian baca-baca lagi dan kalian ingat kembali, karena materi turunan pertama akan sangat berfungsi atau sangat bermanfaat pada pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran pada hari ini. Persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Yang pertama, kita akan membahas persamaan garis singgung terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar kurva Y sama dengan Fx. Kurvanya yang berwarna merah itu ya, Nak. Nah, kemudian terdapat garis singgung. Garis singgung yang berwarna biru, misalkan saja garis singgung S. Dalam gambar ini terdapat dua titik, yaitu titik F dan titik G, di mana titik F mempunyai koordinat X, Fx dan titik G X plus H, Fx plus H. Dan Fg merupakan tali busur. Kemudian, ketika kalian diminta untuk menentukan gradien garis singgung S ini, pastinya kalian akan kesulitan. Karena caranya memang tidak mudah. Sehingga bisa kita siasati dengan menggunakan mencari gradien dari tali busur Fg. Caranya, tadi gradien adalah perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Sehingga gradien Fg yaitu perubahan nilai Y GH per perubahan nilai X FH. Sehingga gradien garis Fg bisa ditulis Fx plus H min Fx per H. Nah, kemudian jika hanya ini kita geser mendekati 0, kita geser ke kiri mendekati 0, maka titik G ini juga akan bergeser mendekati titik F. Dan
tali busur FG tentunya juga akan mendekati suatu garis singgung di titik F. Oleh karena itu, gradien tali busur FG dianggap sebagai pendekatan gradien garis singgung kurva untuk H mendekati 0. Sehingga gradien garis singgung kurva tersebut dapat dinyatakan dengan limit H mendekati 0, gradien FG sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Di mana yang ini kemarin pada pertemuan sebelumnya merupakan definisi dari turunan suatu fungsi Fx. Sehingga gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X, Fx dapat ditentukan dengan cara mencari gradien sama dengan turunan dari fungsi Fx. Jadi gradien itu dapat ditentukan dengan cara mencari turunan dari fungsi Fx atau dy per dx. Selanjutnya, supaya kalian lebih paham, Ibu ada contoh soal. Diketahui persamaan kurva Y sama dengan 5x² min 7x melalui titik A 2,6. Tentukan gradien dan persamaan garis singgung kurva di titik A. Nah, kita diminta untuk menentukan gradien. Tentunya langkah pertamanya adalah mencari turunan dari kurva ini. Turunannya yaitu 10x dikurangi 7. Dan untuk x sama dengan 2, maka gradiennya adalah 10 kali 2 dikurangi 7 sama dengan 13. Jadi titik ini merupakan titik x, y. X dan y, di mana x ini biasa disebut dengan absis dan y biasa disebut dengan ordinat. Nah, untuk gradiennya sudah kita ketahui 13. Sehingga persamaan garis singgungnya dapat kita tentukan pula dengan cara menggunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, tinggal kita substitusi nilai X1, Y1, dan juga M ke persamaan garis singgung ini. Sehingga kita peroleh persamaan garis singgungnya adalah 13X min Y sama dengan 32. Oke, lanjut. Kalau tadi persamaan garis singgung, nah sekarang kita akan membahas persamaan garis normal. Coba perhatikan gambar ini dulu. Garis singgung itu yang ini, Nak. Nah, di sini ada garis normal. Lalu, garis singgung dan garis normal itu membentuk sudut siku-siku. Artinya, garis singgung itu tegak lurus dengan garis normal. Sehingga, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgungnya. Nah, titik singgungnya itu di sebelah sini, Nak. Oke. Untuk contohnya, tentukan persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan 4/x di titik P1,4. Pastinya, kita harus menentukan turunan dari kurva Y sama dengan 4/x dulu. Tetapi, sebelum kita turunkan, kita ubah dulu bentuknya menjadi 4 kali x pangkat min 1. Kemudian kita turunkan menjadi min 4x pangkat min 2, sehingga menjadi min 4/x kuadrat. Nah, pertama kita tentukan dulu gradiennya. Gradiennya untuk x sama dengan 1 adalah negatif 4. Namun, karena yang dicari adalah persamaan garis normal, maka gradiennya tidak akan sama. Kita harus mencari gradien yang kedua. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh gradien kedua adalah 1/4.
Kenapa harus dicari gradien yang kedua? Karena garis normal tegak lurus terhadap garis singgung, sehingga gradiennya tidak sama. Nah, ketika gradien 2 sudah diketahui, maka dapat kita cari persamaan garis normalnya menggunakan Y min Y1 sama dengan M2 kali X min X1. Hati-hati, gradien di sini menggunakan gradien yang kedua. Sehingga kita peroleh persamaan garisnya menjadi X min 4Y sama dengan negatif 15. Lanjut, kita akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini terdapat gambar suatu fungsi. Ada dua ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri itu menunjukkan bahwa itu fungsi naik. Di sebelah kanan menunjukkan bahwa fungsi itu turun. Kenapa bisa seperti itu? Coba perhatikan. Di sini terdapat X1 dan X2. Di fungsi turun juga terdapat X1 dan X2. X1 dan X2 sama-sama berada di antara A dan B. Sehingga jika fx1 kurang dari fx2, maka fungsi f dikatakan naik. Tetapi jika fx1 lebih dari fx2, maka fungsi f dikatakan turun. Nah, cirinya bagaimana? Supaya lebih mudah, kita bisa menentukan naik atau turunnya itu menggunakan gradiennya atau turunan dari fungsinya. Ciri fungsi naik atau turun berdasarkan gradien, fungsi f dikatakan naik jika f aksen x lebih dari 0 atau turunan dari fungsi x lebih dari 0. Dan fungsi f dikatakan turun jika turunan dari fungsi f kurang dari 0. Oke, langsung saja ke contoh soalnya supaya lebih mudah dipahami maksudnya bagaimana. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x plus 12. Tentukan interval naik dan turun. Nah, langkah pertamanya pasti kita harus mencari turunan fungsinya. Turunannya jelas, 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Setelah itu, baru kita cari interval naik dan turunnya. Tadi syaratnya f naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Sehingga 3x kuadrat ditambah 6x kurangi 9 lebih dari 0. Nah, selanjutnya ini kedua ruas kita bagi dengan 3 supaya lebih mudah nanti memfaktorkannya. Setelah kedua ruas dibagi 3, menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 lebih dari 0. Lalu kita faktorkan. Sehingga diperoleh x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Nah, untuk fungsi f turun, syaratnya adalah turunan fungsinya kurang dari 0. Analog cara yang fungsi naik tadi, sama kita peroleh x-nya negatif 3 atau x-nya 1. Lalu akan kita periksa atau kita cek nilai dari masing-masing turunan ini tadi. Masing-masing f aksen x. Yang pertama, kita ceknya menggunakan garis bilangan ya. Untuk x sama dengan negatif 4 mewakili x kurang dari 3, mewakili yang daerah sebelah kiri ini. Yang di sebelah kiri negatif 3. Kita ambil x-nya negatif 4. Lalu kita substitusikan atau kita masukkan ke fungsi turunannya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 15. Dan 15 ini lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti bernilai positif. Nah, sekarang untuk mewakili yang di
antara negatif 3 dan 1. Kita ambil X-nya 0. Kita substitusikan ke persamaan turunannya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 9. Negatif 9 itu kurang dari 0. Itu artinya bernilai negatif. Selanjutnya kita cek untuk yang mewakili di sebelah kanan 1. Kita ambil X-nya 2. Kemudian kita substitusikan ke turunannya sehingga diperoleh hasil 15. 15 lebih dari 0 maka bernilai positif. Sehingga berdasarkan garis bilangan ini dapat kita tentukan bahwa fungsi f(x) ini naik pada interval. Kalau naik tadi lebih dari 0 berarti diambil yang bernilai positif. Naik pada interval X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 1. Dan turun pada interval X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari 1. Seperti itu contohnya. Sekarang kita lanjut membahas ke nilai stasioner. Suatu fungsi mempunyai nilai stasioner jika f aksen X atau turunan fungsinya itu sama dengan 0. Nah, terdapat kurang lebih 3 jenis stasioner, yaitu titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Nah, jenis-jenisnya dan hubungannya dengan f aksen X adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai X-nya ini kurang dari A, naik, di sini naik, dan nilai X-nya nilai X yang lebih dari A itu turun, maka nanti A, FA-nya adalah titik balik maksimum. Selanjutnya, apabila nilai X-nya kurang dari A itu turun, dan nilai X yang lebih dari A itu naik, maka nilai A, FA-nya merupakan titik balik minimum. Kemudian, ketika nilai X yang kurang dari A ini turun, dan ketika nilai X yang lebih dari A ini turun lagi, maka nilai A, FA-nya itu merupakan titik belok. Dan yang terakhir, ketika nilai X kurang dari A-nya ini naik, dan yang lebih dari A itu juga naik, maka A, FA merupakan titik belok. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x plus 12. Tentukan nilai dan jenis stasionernya. Untuk nilai stasioner yang jelas adalah turunan dari fungsi f(x) harus 0, sama dengan 0. Sehingga f aksen X sama dengan 0. Turunannya adalah 3x kuadrat ditambah 6x min 9 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita bagi 3. Dan selanjutnya kita faktorkan. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Nah, untuk menentukan nilai stasionernya, kita substitusikan masing-masing nilai X ini ke fungsinya. Kita substitusikan ke sini, ke fungsi. Sehingga F negatif 3 hasilnya adalah 39. Dan F1 hasilnya 7. Jadi, f(x) mempunyai nilai stasioner 39 ketika X-nya sama dengan negatif 3 dan 7 ketika X-nya sama dengan 1. Dan jenisnya kita buat dalam diagram seperti berikut. Tadi, karena
daerahnya positif, negatif, positif, maka yang sebelah sini positif pasti dia akan naik fungsinya. Kemudian sampai di negatif 3 dia akan turun. Dan ketika sampai di negatif 1 dia akan kembali naik. Sehingga 3 ini merupakan maksimum dan 1 merupakan minimum. Maka nilai balik maksimumnya adalah 39 dan nilai balik minimumnya adalah 7. Oke, selanjutnya kita bahas nilai maksimum dan minimum. Nah, itu mempunyai sebuah kurva, nak. Di kurva ini berbentuk ada gunung, lembah, gunung, dan juga ada yang turunnya curam sekali. Disebut danau. Nah, di sini yang paling tinggi itu merupakan titik A. Dan yang paling rendah itu merupakan titik D. Titik A disebut titik maksimum mutlak, sedangkan titik D disebut titik minimum mutlak. Dan terdapat 2 titik yang tidak lebih tinggi dari titik A dan tidak terlalu rendah dari titik D, yaitu titik B dan C. Titik B disebut titik minimum relatif dan titik C disebut titik maksimum relatif. Nah, ketika FA-nya lebih dari Fx, maka FA itu disebut nilai maksimum mutlak. Dan ketika FB kurang dari Fx, maka FB adalah nilai minimum mutlak. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum mutlak di suatu fungsi pada interval tertutup A sampai B, maka langkah-langkahnya yang pertama, tentukan nilai stasioner fungsi f dalam interval tersebut. Yang kedua, tentukan nilai fungsi FA dan FB. Dan yang ketiga, selidikilah nilai tertinggi dan terendah berdasarkan langkah 1 dan langkah 2. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 15x kuadrat ditambah 36x pada interval 1 sampai 5. Yang langkah pertama, kita harus menentukan nilai stasionernya dulu. Syarat stasioner tadi, hayo apa? Ya, syarat stasionernya tentu turunan dari fx sama dengan 0. Sehingga turunan dari fungsi ini adalah 6x kuadrat min 30x plus 36. Kita sama dengan 0. Kemudian, kedua ruas kita bagi 6 supaya lebih sederhana menjadi x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Lalu, masing-masing dari nilai x ini kita substitusikan ke fungsi yang pertama tadi. Sehingga ketika x-nya 2, maka nilai dari fungsinya adalah 28. Dan ketika x-nya 3, nilai dari fungsi tersebut adalah 27. Kedua nilai ini kita simpan dulu ya. Kita akan lanjutkan ke langkah yang kedua, menentukan nilai F1 dan F5. 1 dan 5 diperoleh dari interval. Nah, kita substitusikan juga 1 dan 5-nya ini ke fungsinya. Ketika F1, maka nilai fungsinya adalah 23. Ketika 5, maka nilai fungsinya adalah 55. Nah, kemudian kita peroleh lagi 2 nilai dari F1 dan F5 ini. Berdasarkan yang pertama ini tadi, kedua, ketiga, dan keempat, coba kalian selidiki, kalian lihat mana yang merupakan nilai maksimum dan minimum.
Tentunya nilai maksimum adalah nilai yang tertinggi. Dari keempat ini yang paling tinggi adalah 55. Sehingga nilai maksimumnya 55 dan nilai minimumnya adalah 23. Ya, itu tadi merupakan penjelasan tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Ibu di nomor WA atau bisa juga melalui grup WA kelas. Terima kasih, selamat belajar. Keep spirit, Nak.